Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mengunjungi bos kita ya, saudara kita Pak Komjen. Komjen ini punya tempat lokasi pengolahan beton. ini teh mixer ya. Beton. Oh, beton. Jadi kalau mau kebutuhan pembangunan jalan agar bagus ya, bisa baik, maka harus dicor jalannya. Bangunan ya, bangunan juga bisa dicor. Ini tempat pabrik pengolahannya ini ada di wilayah apa namanya? BBC. BBC ya, ada di wilayah BBC ya. Saya akan mengunjungi perusahaan Komjen ini ya, ini kantornya. JB Beton namanya. JB Beton. JB Beton. Berkunjung ya. Nah, ini kantornya luar biasa ini, kantor Komjen ya. Karyawannya tapi sudah pada pulang kayaknya nih. Sudah pada beres-beres, sudah hampir nggak ada karyawan JB Beton ya. Assalamualaikum. Wah, ternyata ini Komjennya sudah siap. Ada Bapak Pangeran ini. Ada juga ini apa ini? Ada di sini. Aduh. Mimpi apa saya kedatangan Pangeran Hidayat Kancil. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin ini. Ya. Tiba-tiba datang ke sini ada Tadi lagi santai-santai. Tapi tidak sidak kan ke sini? Tadi habis melakukan aktivitas di kantor ya. Tadi nyantai-nyantai, kata saya kemana? Saya harus berkunjung. Iya. Ingat ada saudara kita ini, Benar. saudara lama yang sudah bertahun-tahun kita berteman ya, bersaudara, dan ingin memastikan seperti apa ini perusahaan yang dikelola oleh Komjen ini ya. Langsung kaget guys, saya pikir sidak. Soalnya terkenal Pangeran Kancil itu salah satu anggota dewan yang rajin sidak. Jadi kalau datang ke perusahaan saya langsung deg-degan aja takut disidak. Tapi sekaligus juga yang kita tahu ini soalnya beton-beton yang ada di Purwakarta, termasuk jalan-jalan yang akan dibangun. Iya. Ya, diantaranya kan dihasilkan atau materialnya diambil dari sini, dari Komjen ini, Ya, dari beton ya. Kalau kita mah dibeli, alhamdulillah. Kalau tidak dibeli ya piraku Ya, Pak. asli bumi sini ya. Bumi. Orang sini dia punya usaha untuk membangun Purwakarta, ya apa salahnya ngapain harus ke orang kan? Selama itu harga kompetitif, kualitas bagus ya nggak? Betul, bagus, jangan malu-maluin ya nggak? Masa corannya baru 1 bulan sudah ngeprul lagi kan? Nggak ada cerita. Ada cerita ya kalau Komjen. Wow. Pokoknya yang betonnya berasal dari Komjen bisa kita buktikan nanti ya. Bagus. Ini bagus semuanya, nggak ada yang Kalau jelek. sampai hari ini betulnya JB cukup bagus. Makanya di sini juga lagi konsultasi tentang manajemen perusahaan. Biar kacak-kacakan. Terus nanti soal beliau yang sudah memaafkan Iya. pemanage dari bentuk perusahaan dan bentuk usahanya. Kita Keren pokoknya. lagi ngobrol. Nah, diskusi saya. Rupanya begitu pesan juga nih di sini. Dia mau pesen, Oh, lagi pesen. ngobrol. Tahu-tahu. Ada betul saja. Kalau sama Pangeran Hidayat Kancil itu memang Om Zen dari dulu, sejak beliau masih kuliah, Masih di LSM. masih di LSM, sebelum dia punya istri, suka bareng-bareng sama Om Zen kemana-mana. Saya ikut di rumahnya. Nah, iya. Saya di rumah Komjen itu hampir 3 tahun 3 ya. tahun. Dari tahun 99 ya. Ya, 99, 2000, 2001 ya. 3 tahun. 2022. Pangeran Hidayat Kancil itu tinggal di Om Zen. Ceritanya sih mau belajar tentang ilmu politik karena kan dia kan baru lulus kuliah. Kalau Om Zen kan udah tua, udah punya anak, punya istri. Tapi Om Zen bangga loh. Beliau itu dulu waktu bareng-bareng sama Om Zen belajarnya gigih luar biasa. Dia penggiat sosial, terus dia juga mau melakukan hal-hal yang sifatnya membantu masyarakat. Jadi pantas lah kalau beliau sudah sekarang ini menjadi anggota dewan 4 periode tidak tanggung-tanggung. Ini kan dapat dorongan dukungan dari Komjen juga. Nostalgia ini lagi nostalgia. Tahun 94 ya. Tahun 94. Mantap di tahun Iya. 94 sampai hari ini. 99.
Masuk 99 ya. Iya. Di tahun 99 nostalgia. 2002. Ternyata persahabatan itu tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa, dan banyak cerita yang dilewati dilalui dulu masa-masa bersama-sama. Tapi itu mah cuma kita berdua aja Iya, yang tahu. aja yang tahu. Dan Mountain itu kan bentuknya L. L itu yang kayak pavilion satu kamar. Nah yang L itu, nah yang tinggal di L itulah Pangeran Hidayat Kancil. Tapi bukan hanya belajar ilmu politik, ilmu lainnya juga belajar ya. Ya, Ilmu klinik juga dia. Dan kita sering apa? Sering kalau naik mobil sama beliau itu, ini cerita ya, nggak ada salahnya dulu bagaimana perjuangan ini sebagai inspirasi buat semuanya. Kenapa beliau ini sekarang ini menjadi manusia yang berhasil? Karena memang kalau bahasa Sundanya dulunya perih. Kalau beliau anak orang kaya, jujur aja, beliau anak orang kaya. Memang bapaknya tuh petani, tapi petani kaya. Nah, jadi beliau saking dia pengen belajarnya, mau tinggal bersama-sama Om Jen. Dan Om Jen, alhamdulillah, karena apa? Karena setiap 1 bulan oleh orang tuanya dikirim beras 1 gantang setengah. Jadi tidak beras, tidak selama ini tidak berat. Tapi nggak pakai itu bayar sewanya sama beras. Bayar sewa, bayar telepon sama beras ya. Dan dimakan bareng-bareng juga. Yang paling mengesankan Pangeran ini Mas kalian yang paling mengesankan yang nggak pernah bisa lupa kapan tuh? Di saat apa tuh? Di saat mobil mogok, kehabisan bensin. Bukan, dia kan yang berebut pacar yang main berebut berebut pacar gitu. Berebut pacar kan. Dia nggak mau ceritain itu karena apa? Kalah. Waktu berebut. Kalah cerdas. Kayak lari, Iya. kalah lari, dia cepet lari. Ya karena ini kan soalnya dulu masih AA. Kalau saya kan udah om. Jadi saya lebih cerdas, lebih pintar gitu. Tapi guys, kita itu memang dulu nggak ngerti, saya juga. Ini kan satu frekuensi ya, Pak Yayat ya. Jadi satu hari itu kita punya duit, nggak punya duit, pergi aja. Mana aja? Kemana aja, pokoknya urusan nanti ada bensinnya nggak ada bensinnya urusan lain. Jadi kita sering di tengah jalan nggak bisa bensin, mobil berhenti di situ, saya bawa kompan beli lah bensin. Nyari dulu juga Cari dulu uangnya juga itu teh. Belum ada duitnya waktu itu. Belum ada duitnya, itu saking nekat-nekatnya. Karena modal kita modal nekat. Modal nekat. Bonek. Keberanian. Ini kita 2 orang ini bonek. Alhamdulillah beliau udah jadi anggota dewan. Saya juga Om Jen jadi pengusaha walaupun sukses. kecil-kecil juga ini jadi pengusaha sukses. Yang paling mengesankan apa dia pakai cerita lah. Cerita lah ya. Kalau masalah pacar udah jelas, kalah aja ceritain. Nah, itu kesankan itu saya ya. Kalau lebaran itu tidak pulang ke rumah. Saya kalau lebaran ikut sama Om Jen. Makanya hampir beberapa kali lebaran saya kehilangan dari keluarga. Kemana katanya nggak ada pulang, padahal saya itu ada di keluarga beliau, di rumahnya beliau. Ikut ke Subang saya. Itu kan buat saya sebuah pengakuan yang luar biasa. Saya diakui oleh keluarganya Om Bulbul di sana, itu kan sampai lebaran saja saya ikut lebaran di sana. Dan dari Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang ke rumah. Pulangnya ke rumah saya. Bang Toyib kan 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Memang keren. Jadi sebelum jadi anggota dewan, beliau jadi Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran, 3 bulan. Tapi memang seru. Kalau sekarang ini dia bisa jadi anggota dewan 4 periode, orang lain kan melihatnya sekarang dia sudah berhasil. Sekarang dia sudah berhasil. Dia tidak tahu bagaimana dia berjuang dulu setelah dia lulus kuliah. Bagaimana dia punya keyakinan, kehebatan dia sebuah keyakinan untuk dia terus berjuang. Kenapa mampu untuk itu ya? Itu enggak, memang kita percaya betul kalau nggak ada keberhasilan itu diraih dengan mencang-mencang kaki, nggak ada. Dan yang heran, kelebihan dari Pangeran itu dulu itu dia tidak pernah berpikir untuk rugi, nggak pernah dalam hal apapun. Pokoknya dia perbuat, dia lakukan. Nah, yang penting dia melakukan yang terbaik. Urusan hasil, urusan belakangan itu
kelebihannya. Tuh, memang hasil itu kan mengikut ya. Mengikut. Yang kita kerja aja dulu, Kerja itu kita kan berbuat mengkhianati dulu. hasil kan. Nah, makanya Dan kemudian ya itu satu frekuensi tadi sama-sama sama omongan ini. Ya dari dulu ya kita berpikir bagaimana kita berbuat hari ini. makanya selalu Apapun saya yang kita peroleh ya itu hanya sebuah. kan orang lain kan banyak yang ngomong wah Pangeran jadi anggota dewan 4 periode enak benar. Ya dia nggak tahu perjuangannya. Oh iya. Nggak tahu perjuangan. Bagaimana berdarah-darahnya. Bagaimana sampai berdarah-darah. jadi Bang Toib kan. Sampai jadi Bang Toib. Saking pengen belajarnya sama Om Jen. Itu saya 3 tahun kalau dihitung dengan mata kuliah itu kan itu nggak ada apa-apanya. Berapa ribu SKS yang saya Iya. pelajari dari beliau ini. Itu kan Luar dari kehidupan biasa. yang Pokoknya jadi jadi kita hidup sederhana ya, kita Iya. menikmatin apa yang kita dapatin hari itu. Kita saya waktu itu udah punya istri, udah punya anak 1. Kalau beliau kan masih punya Kakak ini itu masih baru langkah-langkah halu itu Iya, sudah ada bayi, kakak itu setelah itu makanya Iya. sudah gendong-gendong itu. Nah, sekarang udah umur 22 Wah, tahun, lebih tinggi dari 22 saya. tahun yang lalu bayangin. Hebat kan persahabatan yang luar biasa kan. Ini sebuah contoh untuk sebuah persahabatan. Benar, ya. Persahabatan dan perkawanan tidak ada nilai semuanya. Benar. Tetap akan bersatu. Apapun yang ada di dompet, kalau memang kebutuhan sahabat dikeluarkan dihabiskan Nah, semua. iya. Tidak ada masalah dengan Betul. persahabatan. Dulu juga begitu, cuman di dompetnya nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Jadi makan tekor terus saya. Dulu kan yang berpikirnya yang penting saya bisa jalan, Bisa ya, jalan. ada bensinnya, kemudian bisa makan. Bisa Dan makan. dengan dapat itu saja sudah Sudah alhamdulillah. Karena kewajibannya dulu kita selalu berpegang teguh kata Allah Subhanahu wa taala, kita yang diwajibkan itu ikhtiarnya, Iya. bukan hasilnya. Maka tiap hari ikhtiar hasil tapi ya berkah. Dan dia mendapatkan pahalanya sekarang. Hari ini hasilnya ya. Hari ini bisa dirasakan. jadi anggota dewan 4 periode mungkin seumur-umur selagi dia mau karena dia kepake sama warganya. Iya. Kan bisa dilihat dari konten-konten beliau. Oh, Ribuan bantu ini ada warga ini, bantu warga sakit gigi dia bantu, warga sakit rumah sakit dia bantu, warga yang pulang dari Arab dari Yaman dari ya. Yaman. Tapi sayangnya ada jadi cantik yang ngasih tahu kita. Nah itu dia dari dulu juga dia begitu. Dari dulu juga begitu. Apa-apa? Ada janda cantik nggak? Oh, jangan kalau itu Iya. mah nanti saya dimarah gitu. Nyonyanya. Iya, kalau janda cantik di belakang kamera. Kalau janda yang tua di depan kamera. Gitu. Kecuali kalau memang mau apa namanya? Biar ketahuan sama istrinya. Biar Iya. prank lah, cuman kalau mau ngeprank. Saya kan pernah di prank sama Kang Haji Dedi. Sampai saya harus jadi tukang sik-sik bawang. Ya, bersiko lah. Kena prank. Karena kalau mau prank kayak gitu mangga nanti saya sampaikan. Tapi nanti harus siap sama istrinya. Jangan dulu siapin kasih. Dan dua-duanya kita ini dulu terinspirasi oleh langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi itu memang dia puasa Senin Kamis nggak pernah makan dari dulu. Terus gigi, terus setiap tidurnya juga sedikit, sebentar, makannya juga dia sedikit. Dia sejak awal. Pekerja keras. Pekerja keras. Dan kita inspirasinya kita belajar dari situ, kita amalkan gitu. Bukan dari itu. Jadi- Guru dari artinya kan dari itu guru kita semua. Guru. Itu memang dari Semua. sejak kita tahun 2099 itu kita sudah Iya. mengidolakan beliau. Udah. Kita jadi ketua komisi ya dulu seperti itu. Itu guru kita. Kegigihan dan sejak awalnya memang kuat. Iya, terima kasih banget Pangeran Sama-sama. sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita terus persahabatannya semakin langgeng. Dan Pangeran juga terus melakukan hal-hal kebaikan, jangan sampai robah. Ya, Kalau dulu masih belum jadi anggota dewan, kelihatan baik banget sama setiap orang sama warga. Nah sekarang udah jadi anggota dewan Harus terus pertahankan ya. harus terus Malah ditingkatkan. malah ditingkatkan. Kan weh menjadi anggota dewan mah bagian Pangeran, Iya, nggak saya mah bagian rakyat. Iya, bagian Saya mah rakyat. jadi teman anggota dewan juga udah seneng. Amin. Harus melayani apa yang Amin. menjadi kebutuhan pemerintah. Iya, makanya Biar saya sejalan mah- pemerintah iya. dengan pengusaha. Kalau sejalan ini kan nanti yang menikmati masyarakat. Iya, berkolaborasi dalam membangun negeri dengan hati, berkarya dengan cinta. Iya, Mantap. Thank you banget. Thank you sudah panggilnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kopi. Ada kopinya, air putih. Daripada takaran lebaran. Ini silaturahmi di antaranya itu lebaran.
Ya. Oke. Udah cukup.